Setelah dari Darwin itu kan Kak Ronald moving into Sydney. Terus aku dengar Kak Ronald sendiri mencoba menjadi Uber Eats. Jadi saya anjurkan pakai sepeda aja gitu. Kalau kamu nggak punya uang gitu kan, nggak punya uang untuk semua itu beres berkasnya, 1 minggunya itu saya langsung dapat kerja di Darwin. Luar biasa banget soalnya kan. Okay, guys, and today's speaker is my brother from different parents that we met in Australia. And now let's welcoming our speaker. All right, Kak Ronald, how are you? I'm doing good. Okay, so welcome to my podcast, and without further ado, because I know you are really, really busy, Oh really? right? Okay. Thank you. So without further ado, let's jump into sharing section. So Oke, please introduce yourself. bahasa Indonesia nih. Indonesia aja. Halo, nama saya Ronald. Jadi saya juga adalah mantan work and holiday visa. Saya tinggal di Batam. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Jadi dulu itu ngapain sih sebelum join WHV, kesibukannya? Akhirnya di site WHV. Kenapa gitu? Bosen kah sama kerjaan? Jadi alasan kenapa saya tuh milih WHP sebenarnya gini, it's not about WHP-nya, tetapi pada saat itu saya merasa saya masih muda, terus kita tuh gak boleh puas dengan apa yang kita kerjakan. Jadi dulu itu saya sebelum WHP saya kerja di perusahaan multinasional 3 Raksat. Itu saya kerja mulai dari pagi sampai sore, terus habis sore saya ngajar les lagi sampai malam. Kita kan masih muda, jadi kita harus cari pengalaman yang luas, pengalaman yang dapat membangun kita. Jadi jauh hari sebelum saya ngikutin WHP, sebenarnya saya udah cari situs bagaimana ke luar negeri. Jadi itu saya cari cara ke luar negeri itu sekitar udah 4 tahun saya mencarinya. Bagaimana cara ke luar negeri, ketemu namanya WHP. So, the first time moving in Australia, itu ke state mana, and then what kind of job? Waktu itu saya pertama kali ke Emerald. Emerald. Itu kalau nggak salah daerah Queensland. Setelah semua udah approve, saya ke Aussie, cuman bawa uang sekitar 7 juta. Jadi $7 lah ya. iya 7 juta. Nah, saya pertama kali itu nyampe di Emerald, itu Queensland. Terus saya langsung kerja di citrus. Jadi saya tuh dulu metik-metik buah citrus, tapi memisahkan mana citrus yang baik, mana citrus yang nggak baik, itu aja. Apply citrus itu kalau boleh tahu saat Kak Ronald sudah sampai di Australia atau masih di Indo? Apply citrus itu dari setelah masih saya di Indonesia. Saya mau kasih juga saran buat teman-teman yang pengen ke Aussie, alangkah baiknya harus apply dulu dari Indonesia. Karena kan Aussie itu semuanya serba mahal. Tapi yang saya sangat suka dari kita anak WHP itu saling membantu. Jadi dulu itu saya justru dapat kerja dari teman-teman WHP yang terlebih dahulu udah di Aussie. Jadi saya apply-nya justru dari teman-teman, rekomendasi teman-teman. Terus langsung dapat locker untuk picking citrus dan langsung flight directly dari Indo ke Emerald. Saat itu dari Emerald, kenapa memutuskan ke Darwin? Kok nggak ke Port Douglas atau Cairns? Itu alasan utamanya karena cuaca sih. Karena sebenarnya saya nggak suka yang terlalu panas, nggak suka terlalu dingin. Nah, Darwin sendiri kan kotanya sama kayak kita, maksudnya cuacanya. So, selama di Darwin, itu kan di Darwin kan sebagai persyaratan untuk second year. Susah nggak untuk dapetin job in Darwin? Menurut aku sih nggak susah ya. Di Australia itu sendiri secara general, selama kamu berusaha, itu pekerjaan itu, untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak ada yang susah. Karena apa? Di sana itu sebenarnya ketersediaan pekerjaan itu lebih banyak jenisnya dibanding di Indonesia.
Jadi waktu saya move ke Darwin itu 1 bulan setelah saya nyampe di Darwin, saya langsung dapat kerja. Tapi 1 bulan itu bukan karena saya nyari-nyari kerja terus ditolak, bukan karena itu sih. Saya mulai apply lamaran itu 3 minggu setelah saya nyampe di Darwin. Karena kan kalau kita move ke state yang berbeda, kita harus urus ini lagi, urus itu lagi, ya kan. Banyak Nah, banget kan. setelah 3 minggu semua itu beres berkasnya, 1 minggunya itu saya langsung dapat kerja di Darwin. Luar biasa banget, soalnya kan di Indonesia saya nggak pernah kerja di hotel. Nah, justru di Darwin saya punya kesempatan kerja di hospitality gitu. Jadi Berapa buat lama? sekitar hampir 6 bulan. Oh, good. Ya, 6 pesannya bulan. buat yang mau hospitality nih Bang. Buat yang akan mengikuti WFP, kalian itu harus percaya diri. Kalau di Indonesia kita kan rata-rata harus punya pengalaman, dan memang itu sangat sudah menjadi culture di Indonesia, harus pengalaman bla 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 bla. Nah, kalau di Harus good Aussie looking. ya harus good looking, harus gini. Kalau di Aussie tidak perlu seperti itu. Jadi di Aussie itu saya jujur aja saya nggak punya pengalaman di hospitality. Tapi untuk adik-adik atau adik-adik lah ya, kita nggak tahu lah ya. Pokoknya yang teman-teman yang mau ikut WHP tidak perlu worry, karena di sana itu jarang melihat pengalaman. Jujur aja sih, dulu waktu saya di hotel itu sama sekali saya nggak pernah kerja di hospitality. Jadi saya apply aja, ya udah dipanggil. Waktu interview kita bisa meyakinkan kalau mereka itu nggak salah Nggak untuk salah memilih pilih. kita gitu. Iya. So Jadi- that your first time juga kerja di hospitality kan? Itu pertama sekali saya kerja di hospitality. Setelah dari Darwin itu kan Kak Ronald moving into Sydney. Terus aku dengar Kak Ronald sendiri mencoba menjadi Uber Eats. You know, like Iya. kalau di Indonesia itu kan Uber Eats itu sama seperti GrabFood atau GoFood-nya Indonesia. Ya, GoFood ya. Coba ceritain pengalaman saat menjadi Uber Eats itu gimana dan sistem ordernya gimana. I wanna know, just tell us gitu kan. Di sanalah pengalaman pertama yang sangat luar biasa. Sebagai Uber Eats itu bukan pekerjaan yang susah. Di sana itu luar biasa. Kamu ngambil makanan antar customer, tapi kamu disajikan pemandangan yang indah, maksudnya pemandangan yang bagus-bagus di Sydney sambil kamu kerja, nganterin orderan gitu kan. Jadi ya kan nganterin orderan berbagai sambil tempat. kerja sambil menikmati pemandangan yang di pinggir jalan gitu. Pengalaman Uber di Sydney itu luar biasa ya, maksudnya saya tuh 2 minggu semua di approve, saya langsung ikut Uber dan memang luar biasa, enak banget. Di antara semua pekerjaan yang pernah saya ikuti, yang paling menyenangkan itu adalah hospitality sama Uber. Karena Uber itu gimana ya, kita yang Ada mengatur waktu pressure ya? kita. Benar banget. Nggak ada pressure. Jadi kita yang mengatur waktu kita. Ibaratnya nih, kalau aku dulu ya, jam 8 keluar, terus nanti aku jam 12 pulang ke rumah. Nanti aku jam 6 sore, kadang jam 6 sore baru saya mulai lagi Uber. Jadi waktu itu kita yang ngatur. Kamu ibaratnya, oke, aku hari ini mau meet up sama teman. Ya udah, bisa aja kita meet up. Jadi nanti udah selesai ketemuan, ngobrol lagi, kerja lagi. Untuk pendaftarannya mudah atau enggak? Mudah. Jadi untuk pendaftaran jadi Uber itu, jadi setelah semua berkas-berkasnya itu udah terpenuhi. Yang pertama sih foto ID ya, pengganti KTP itu udah selesai. Gampang aja sih, soalnya kan kita apply-nya melalui aplikasinya. Nah, sebagai Uber Eats sendiri, waktunya kan kita yang ngatur. Terus bagaimana mengenai pendapatannya? Apakah itu benar-benar stabil atau gimana? Karena kan dari kalian sendiri happy gitu kan. Terus kalau dari segi pendapatan sebagai Uber Eats, apakah itu stabil per week? Jawabannya bukan masalah stabil. Sekarang gini, kalau Uber Eats itu kan kita yang nentuin waktu. Nah, kalau kamu mau uangmu banyak, kamu harus ekstra waktunya. Kalau saya sendiri, kalau saya 10 jam kerja, kemungkinan saya dapat $1.300 gitu per week. Sebenarnya yang mirip GoFood lah ya. Mirip GoFood. Yang nentuin kita dapat berapa itu adalah tergantung kita kerja berapa lama gitu. Tapi menurut aku, buat teman-teman yang pindah ke Sydney, kamu lebih baik ikutin Uber aja deh. Kalau Uber, saya udah kalkulasikan per jam itu Uber masih dapat $21 sampai $22.
selama menjadi Uber Eats itu kayak berapa lama? Mungkin Uber Eats saya kerja selama 4 bulan sih, kalau nggak salah 4 bulan. Untuk kendaraannya sendiri bagaimana? Kan kalau di Indo motor kan. Nah, sebenarnya Uber Eats itu kamu bisa naik motor, tapi saya anjurkan pakai sepeda aja. Karena kalau kita naik motor susah tuh, karena sistem parkir di sana itu nggak sama seperti Indonesia kan. Karena kamu salah parkir kamu kena denda. Tapi kalau sepeda semuanya aman gitu. Jadi saya anjurkan pakai sepeda aja gitu. Kalau kamu nggak punya uang gitu kan, nggak punya uang untuk beli sepeda pemula, di Sydney itu banyak kok jasa untuk merentalkan sepeda. Jadi sementara kamu rental sepeda dulu, setelah punya uang baru beli sepeda. Nah, abang kasih pesen dong masukan buat anak-anak WHP yang baru. Karena kan tahun 2020 aku dengar kuotanya itu dinaikkan menjadi 4.100 dan udah banyak banget anak-anak WHP baru yang sudah granted visanya tapi belum bisa flight ke Aussie karena border. Dan mereka tuh kayak benar-benar excited untuk join program ini di Australia. Dan pesannya apa untuk anak-anak baru ini gitu? Jangan sampai kayak awalnya hanya ingin I'm moving to Australia, I get this visa and then I earn dollar as much as I can gitu. Tapi pas di sana kerjanya kan berat, kerja fisik, mentally down juga. Pesannya apa untuk anak-anak baru yang belum tahu the real life of Australia? Pesan saya buat teman-teman yang mau mengikuti WHP, hal yang pertama kamu lakukan adalah pastikan bahwa kamu itu kuat mentalnya. Karena di Australia itu atmosfer bekerjanya tidak sama seperti di Indonesia. Kalian itu harus siap mental dulu. Jadi begitu granted, jangan langsung saya granted. Ya. Dia langsung merasa puas atau gimana gitu. Karena di Australia itu kita dimulai lagi dari nol, belajar. Karena dari teman-teman juga banyak banget kan yang mereka pas datang ke Aussie dapat jobnya itu setelah kayak 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan baru dapat job. Saya pribadi kan always selalu dapat kerjaan tuh setelah 1 minggu sampai 2 minggu gitu kan. Jadi kayak ekspektasi di awal tuh jangan terlalu tinggi kan. Betul. Pokoknya yang utama kayak Aussie itu, jujur ya, 2 bulan saya nggak ngerti apa yang mereka bilang. Ya nggak? Oh my god. Serius 2 bulan saya nggak ngerti. Maksud puji Tuhan walaupun saya nggak tahu bahasa Inggris pada saat itu bukan nggak tahu, saya tahu. Cuman kan dulu kan kita bisa tiba-tiba ya British juga sih. British banget di Australia. Itu second juga. Tapi seperti yang saya bilang, ketika kamu pindah ke Aussie, jangan pernah memandang diri kamu itu nggak mampu. Jangan pernah memandang dirimu itu saya nggak bisa melakukan itu. Enggak, kamu lakukan bagianmu, Tuhan yang akan bekerja, gitu aja sih. Bayangin ya, dulu saya tuh waktu melamar di hotel itu saya baru moving loh dari Emerald. Dari Emerald. Nah, dari Queensland. Itu benar-benar saya masih beradaptasi bahasa Inggrisnya. Tapi tahu nggak, hanya karena modal percaya diri, terus kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, dan benar Tuhan menyertai kita dan terbukti bahwa saya keterima di hotel itu. Padahal sebenarnya di situ tuh bahasa Inggris saya nggak bagus itu. Ya harus percaya diri. Yang utama itu percaya diri. Jangan mau apply ke hospitality tapi kan bahasa Inggrisku nggak bagus. Jangan seperti itu. Banyak apply dari dulu. Teman-teman kita benar-benar. Apply dulu. Nanti urusan nggak terima ataupun terima itu bukan urusan kita. Itu urusan yang di atas gitu kan. Pertama itu percaya diri dulu, ya apply aja gitu. Intinya apapun yang terjadi di hidup kita itu kita harus bersyukur, terus kita gunakan waktu sebaik mungkin. Kita juga harus percaya akan kemampuan kita dan biarkan Tuhan yang mengatur the rest of it di belakang kita gitu. Gak usah kayak mikirin apalagi language barrier kan, bahasa Inggris. Ya betul. Kayak udahlah FAM aja gitu kan, di FAM nggak usah banyak ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak pesimis, minder di hospitality. Oke, alright guys, so itu pengalaman yang sangat wonderful experience ya dari Kak Ronald. Pengalamannya mulai dari farm job di Emerald, moving into Darwin, until mencoba hal baru, becoming Uber Eats di Sydney in a big city. So buat kalian jangan pernah putus asa, mencoba apa yang kalian bisa. And Kak Ronald, thank you for coming into my podcast. And
And then thank you for having me to share all our Okay. experience. Ya, Semoga membantu teman-teman yang penasaran dengan kehidupan Australia gitu kan, karena mereka selalu berpikirnya the good side gitu kan, hal yang happy-nya aja, mereka nggak pernah tahu di balik layar yang kita rasakan. So, thank you atas semua sharingnya di podcast kali ini, and see you, bye-bye. ya, ya, Oke, makasih ya Kak Ronald. sama-sama, thank you.